Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan mulai ngaji fikih dan dalilnya bagian ke-9. Sekarang kita membahas tentang wudu. Mana wudu sendiri adalah secara bahasa diambil dari wadha'ah yang artinya bagus atau bahjah indah. Wudu itu sama arti bahasanya itu indah atau bagus. Adapun istilah syariat, wudu adalah nama untuk pekerjaan menggunakan air di anggota tertentu bersama niat. Nah, ini kalau dengan dibaca lemah wawunya wudu. Tapi kalau waldu dengan dibaca fathah wawunya itu nama untuk air yang dibuat untuk wudu. Nah, fardu-fardunya wudu, sesuatu yang harus ada ketika wudu itu ada 6. Satu niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh 2 tangan bersamaan dengan 2 siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh 2 kaki sampai mata kaki, yang terakhir 6 tertib runtut. Dalil pensyariatan wudu dan rukun-rukunnya adalah ayat Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu mau melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku. Usaplah kepala kalian, dan ini ataf kepada membasuh, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Yang pertama kita bahas niat. Sesuatu yang harus ada ketika wudu, satu niat. Karena wudu adalah ibadah. Ya. Dengan niatlah akan beda antara ibadah dan adat. Ya. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap seorang akan mendapatkan apa yang ia niati. Ya. Nah, definisi niat sendiri secara bahasa itu niat itu menyengaja. Adapun syarat niat adalah menyengaja melakukan sesuatu dan berbarengan dengan pekerjaannya. Saya niat wudu sekaligus saya mengerjakan wudu. Jadi berbarengan antara niat dan pekerjaannya itu niat. Tempat niat itu di dalam hati, mahalu niat. Tapi sunnah untuk melafadzkan dengan lisan sebelum niat dengan hati. Kemudian tata cara niat itu niat wudu, nawaitu fardhul wudu, saya niat melakukan fardhu wudu, atau nawaitu raf'al hadas, mengangkat hadas, atau isbahatas salat, saya niat melakukan sesuatu yang membolehkan sholat. Itu cara niatnya. Waktunya kapan? Waktunya itu inda ghusli awali juz'i minal wajhi, ketika membasuh wajah. Jadi jangan sebelumnya. Nah, wajibnya niat itu ketika membasuh wajah, ketika air sudah menempel di wajah. Yang kedua, fardunya wudu adalah membasuh semua wajah. Dalilnya seperti ayat yang di atas, faghsilu wujuhakum. Sekarang batasan wajah yang wajib dibasuh mana? Ya, panjangnya itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Adapun lebarnya minal udhun ila udhun, dari satu telinga ke telinga yang lain. Nah, kemudian beliau katakan wajib membasuh sesuatu yang ada di wajah. Ghuslu kulli ma ala wajhi. Baik itu rambut, alis, kumis, jenggot, baik bagian dalam atau luar. Ya. Jadi kulit yang ada di dalam kumis wajib juga kena air. Ya. Yang dikecualikan satu, yang dikecualikan tidak apa-apa, tidak terkena air, itu
Al-lihyah al-kathifah. Kalau seorang punya jenggot yang tebal. Jenggot tebal itu apa? Allati la yuro ma tahtahu. Kalau dilihat kulitnya enggak kelihatan, itu berarti tebal. Nah, maka itu cukup yang bagian depannya saja, yang bagian luarnya saja. Dalamnya enggak wajib kena air. Yang ketiga, rukun wudhu adalah membasuh kedua tangan sampai bersamaan dengan dua siku. Dalilnya wa idiyakum ilal marafiq. Ya. Kemudian wajib untuk menyempurnakan basuhan ke semua kulit rambut, ya. Dan juga di sini falokana tahta atfarihi waskhun yamna usul ma aw khatamun lam yasih wudu. Kalau seandainya di bawah kuku ada kotoran atau dia pakai cincin yang ketat, kemudian air nggak masuk, nggak sampai ke bawahnya, maka nggak sah wudunya. Nah, ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Amr qala raja nama Rasulullah SAW min Makkah ila Madinah. Suatu ketika kami pulang dari Mekah ke Madinah. Nah, kita bawa bekal air. Nah, kemudian ta'ajjalakun indal asri. Ada sebagian kaum wudunya cepat-cepat. Jadi karena mungkin waktunya mepet, waktu asar mereka wudunya tawadhu wa hum ijal. Cepat-cepat wudunya. Nah, sampai kemudian ketika kita sampai ke mereka, ternyata aqabuhum taluhu lam yamussahu ma'un. Ada di bawah kaki mereka itu ada anggota badan yang enggak kena air, anggota kaki itu. Nah, Rasulullah SAW langsung bersabda, wainun lil aqab minan nar. Celakalah itu tumit-tumit dari neraka. Asbihul wudu, sempurnakan wudu, sempurnakan. Jangan sampai enggak ada yang kebasuh. Nah, di riwayat Imam Muslim, anna rajulan tawaddu'a, ada seorang wudu, kemudian meninggalkan maudhi adufrin ala qadamihi. Di bagian telapak kakinya ada secuil, ya seperti tempat kuku, itu gak kena basuhan. Rasulullah SAW melihat tuh. Kata Rasulullah, irji fa ahsin wud'ak. Kembali perbagusi wudu kamu. Nah, itu menunjukkan dua hadis di atas. Air itu harus merata ke semua anggota wudu. Kalau ada sebagian saja yang gak kena, berarti wudunya gak sah. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, walaupun satu rambut selagi masih ada di batasan kepala. Wamsahu bi ru'usikum. Diriwayatkan oleh Imam Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah SAW wudu ketika itu hanya mengusap ubun-ubunnya. Dan ketika itu beliau mengusap ubun-ubun dan imamahnya karena memakai imamah. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kepala itu nggak harus semuanya, sebagiannya cukup. Karena Rasulullah SAW hanya mengusap nasiyah, ubun-ubunnya saja. Nah, yang kelima, membasuh kaki bersamaan dengan mata kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan juga sama seperti yang di atas, wajib meratakan air ke seluruh kaki. Jangan sampai tersisa sedikit pun. Yang keenam adalah tertib, harus runtut. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi dari awal. Itu diambil dari ayat menyebutkannya runtut. Maka wudu harus runtut. Dan di sebagian hadis yang sahih, itu atofnya menggunakan thumma. Nah, thumma itu dalam bahasa Arab itu artinya tertib, harus tertib. Ibnu Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Majmu', ulama kita Syafi'iyah mengambil dalil dari hadis yang banyak yang tersebar dari banyak daripada para sahabat ketika mensifati wudu Rasulullah SAW, semuanya mensifatinya tertib, nggak ada yang kopolak-balik, nggak ada, tertib semuanya. Walaupun terkadang berbeda-beda, ada yang kadang Rasulullah wudu 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi semuanya itu tertib wudu.
Nah, itu menunjukkan tertib itu wajib harus. Oleh karena itu, dalam madhab kita, tertib itu termasuk furudul wudu. Perkara fardu ketika wudu. Wallahu a'lam bishawab.